Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pembangunan Indonesia sentris difokuskan dalam transformasi digital melalui pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Namun pemirsa, transformasi tersebut kurang lengkap jika kesiapan sumber daya manusianya kurang terampil. Pembangunan Indonesia sentris harus turut membangun SDM terampil yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sebab hal itu juga menjadi fundamental dari transformasi digital dan dasar komitmen pemerintah. Dan pemirsa, guna menunjang visi Indonesia digital di bidang kehumasan, Pranata Kehumasan pemerintah harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan juga agar dapat mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Lantas pemirsa, bagaimana peran strategi komunikasi publik bagi humas pemerintah? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Ketua Terpilih IPRA Humas Fahrudin Ahli Ahmad. Selamat malam Pak Ali, apa kabar? Selamat malam Anggi, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya Pak Ali, sebelum membahas lebih jauh terkait peran dan juga strategi komunikasi publik bagi kehumasan pemerintah, bisa dijelaskan secara singkat saja Pak Ali, peran humas pemerintah dalam menyampaikan edukasi maupun literasi kepada masyarakat itu seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaan bagus nih Anggi. Jadi memang itu kan kita baru saja menggelar yang namanya Konvensi Nasional Pranata Humas Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan Kongres IPRA Humas. Temanya memang adalah konsolidasi humas pemerintah untuk menuju pembangunan Indonesia sentris. Dalam arti konteksnya adalah bagaimana Pranata Humas Indonesia itu sebagai perwakilan pemerintah di dalam melakukan pelayanan informasi dan kehumasan itu bisa menjadi garda terdepan, menyampaikan konsep pembangunan Indonesia sentris yang memang mencoba untuk menawarkan pembangunan yang berkeadilan serta merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dibutuhkan peran-peran strategis dari Pranata Humas untuk bisa mensukseskan pesan-pesan komunikasi seperti ini, narasi-narasi pembangunan Indonesia sentris melalui kanal-kanal yang memang sudah tersedia dan bahkan mungkin kita siapkan. Nah, tentunya kanal-kanal ini sebagaimana arahan saat itu oleh Wakil Menteri Kominfo bahwa juga harus dilakukan menggunakan teknologi informasi digital. Salah satunya yang kanal-kanal kekinian. Begitu, Anggi. Ya, Pranata Humas ini memiliki peran yang sangat strategis Ya, juga begitu dan juga menjadi ujung tombak dalam menyampaikan literasi ya, untuk masyarakat. Nah, kemudian Pak betul. Ali, tidak bisa dipungkiri juga bahwa saat ini perkembangan teknologi dan juga era digitalisasi ini sangat berkembang pesat. Nah, kemudian yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pranata Humas di era digitalisasi ini seperti apa? Oke, Umas itu banyak sekali tantangannya yang jelas. Pertama adalah kita seringkali masih dianggap melakukan pekerjaan-pekerjaan teknikal gitulah ya, seperti misalnya melakukan peliputan, melakukan pekerjaan penulisan penulisan berita, lalu kemudian bahkan ada yang mengatakan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ke protokol ya protokol. Itu tidak salah memang, tapi sebenarnya saat ini justru peran-peran pekerjaan yang strategis yang itu memang harus lebih banyak dilakukan oleh Pranata Humas. Peran strategi itu bagaimana? Yaitu bagaimana merumuskan komunikasi publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat atau publik untuk mendukung program pemerintah. Ini yang memang masih harus kita bangun. Itu yang pertama, bagaimana humas atau perata humas itu jangan terjebak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan teknikal tadi, tapi sudah mulai mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis. Terutama misalnya melakukan pekerjaan berdasarkan satu strategi komunikasi tertentu, terkait juga dengan kebutuhan. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana kita dibanjiri dengan perubahan teknologi, informasi, digitalisasi, dan bagaimana kemudian Prata Humas itu bisa memanfaatkan era tersebut menjadi satu keuntungan atau manfaat untuk meningkatkan nilai tambah output dari Prata Humas. Seperti misalnya bagaimana sekarang kita bisa memanfaatkan AI, big data untuk mendukung
program-program komunikasi yang dilakukan. Salah satunya misalnya bagaimana dalam menyusun satu strategi komunikasi kita harus berbasis data. Data, fakta yang memang sudah teruji dan itu bisa dimanfaatkan melalui big data. Lalu kemudian juga untuk pemanfaatan AI, artificial intelligence. Tentunya kita juga harus menggunakan beragam aplikasi, beragam perangkat AI yang memang bermanfaat. Salah satu yang mungkin Anggi juga tahu seperti ChatGPT atau juga beberapa pekerjaan-pekerjaan desain menggunakan Canva ataupun beberapa pekerjaan-pekerjaan aplikasi editing video, Filmora, CapCut itu sudah mulai familiar dan banyak menyediakan fitur-fitur AI yang banyak yang bisa digunakan oleh Pranata Humas. Nah, cuma memang kita masih harus mengeksplor dan membangkitkan hasrat dan kemudian kebutuhan dari para Pranata Humas ini untuk menjadikan teknologi dan digitalisasi sebagai satu kebutuhan utama, bukan lagi hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang yang tidak penting atau belum diberdayakan atau belum dioptimalkan penggunaannya. Begitu. Ya, pekerjaan teknikal dan juga perkembangan teknologi begitu ya Pak Ali menjadi tantangan Betul. tersendiri bagi Pranata Humas di Ya, era digitalisasi seperti saat ini. Nah, kemudian betul. Pak Ali, mengapa Pranata Humas ini perlu memiliki kemampuan manajemen krisis dalam mengelola ragam informasi kebijakan dan juga program dari pemerintah? Ya, krisis itu kan sebenarnya kita perlu ketahui dulu ya. Kenapa organisasi itu mengalami krisis? Karena memang krisis itu adalah kondisi terhambatnya satu alur informasi dan data dari kita penyedia instansi atau pemerintah kepada publik dan media. Sehingga kemudian karena ada satu keterhambatan, maka informasi yang muncul di publik itu informasi yang relatif tidak mendukung roda kinerja dan roda organisasi. Bahkan bisa dibilang malah menjadi percakapan ataupun opini yang negatif dan bahkan cenderung menjadi beberapa bahkan menjadi hoax seperti itu. Nah, tentunya ini harus dilakukan proses strategi komunikasi krisis, yaitu perlu dilakukan satu komunikasi yang terencana, sistematis, dan tentunya juga harus berbasis data yang akurat itu untuk dilakukan dari organisasi atau kita sebagai pemerintah kepada masyarakat atau publik dan juga kepada media sebagai penyampai pesan yang lebih banyak diterima. Nah, tentunya ini jadi bisa dapat disimpulkan bahwa memang komunikasi krisis ini harus dibuat menjadi satu proses yang sistemik dan tidak bisa menjadi satu kegiatannya sifatnya hanya sekedar pengalaman atau tidak berbasis data dan perencanaan yang tepat. Nah, Anggi jadi gini, pada prinsipnya kalau kita berbicara manajemen krisis itu paling tidak ada tiga yang dilakukan. Pertama, bagaimana kita bisa melakukan manajemen isu yang tepat, lalu kemudian kita bagaimana membuat perencanaan atau strategi komunikasi krisis, dan yang paling penting ada bagaimana kemudian kita menyelesaikan krisis itu. Ada satu lagi sebenarnya bagaimana kita melakukan pemulihan citra setelah krisis berlalu, karena itu pun penting. Nah, kita pun perlu tahu bahwa krisis komunikasi itu kan sebenarnya adalah persepsi ataupun opini yang berkembang karena memang ada sebuah hambatan-hambatan yang terjadi dari informasi yang disampaikan atau informasi yang tidak sampai kepada publik yang seharusnya itu disampaikan sehingga menimbulkan persepsi, menimbulkan apa yang namanya opini yang kemudian tidak baik atau opini-opini yang negatif. Ingat juga bahwa media juga kadang-kala juga memang bisa melahirkan realitas-realitas realitas sosial yang kadang juga itu bisa berubah apa tidak sesuai dengan kenyataan. Yaitu yang kita kenal namanya ada agenda setting, media bisa membuat satu agenda setting, bisa melakukan framing dan lain sebagainya. Nah, tentunya maka humas atau perata humas itu harus melakukan proses perencanaan komunikasi krisis yang baik dan terencana. Nah, prinsipnya seperti itu, Anggi. Baik, terakhir Pak Ali ini kan sebagai ketua terpilih IPRA Humas Ya, begitu. Nah, strategi komunikasi publik seperti apa yang nantinya akan dibangun dan juga dibentuk dari kehumasan pemerintah ini? oke. Jadi gini, komunikasi publik itu adalah komunikasi yang dilakukan dari organisasi pemerintah kepada publik. Tentunya
Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi publik yang kita lakukan itu adalah membangun kepercayaan publik, kemudian meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek, kemudian membentuk citra positif pemerintah, dan yang paling penting juga adalah meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi, dan terakhir adalah bagaimana kemudian sasaran publik yang menjadi sasaran itu mendukung pembangunan. Sebenarnya poinnya adalah kita bagaimana membentuk atau merancang satu strategi komunikasi yang tepat tergantung dari sasaran atau tujuannya. Tentunya akan berbeda-beda. Nah, untuk itu maka dari semua pentingnya komunikasi publik tadi untuk mencapai yang tadi saya sebutkan, perlu ada satu integrasi perencanaan komunikasi yang efektif dari mulai pemanfaatan media yang tepat, kemudian karena memang kita tidak bisa misalnya mengatakan sekarang yang paling efektif itu adalah media massa. Tidak juga, bahkan beberapa kali kasus percakapan netizen di media sosial itu beberapa kali mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bahkan atau misalnya media massa malah mengutip dari media sosial itu menjadi sumber berita. Kadang-kala seperti itu. Nah, tentunya juga otomatis maka semua fungsi media itu harus kita lakukan. Pendekatan terhadap media mainstream dengan media sosial pun harus dilakukan secara seiring dan sinergis. Ya, lalu kemudian penggunaan juga penggunaan narasumber yang tepat, juru bicara yang tepat, bahkan juga kita bisa menggunakan beberapa pilihan influencer atau pilihan juru bicara yang memang tidak harus dari kita punya kementerian atau dari juru bicara resmi, tapi juga kita bisa memanfaatkan beragam atau berbagai influencer untuk menyampaikan program-program pemerintah. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai perantau humas itu harus melakukan praktek-praktek komunikasi publik yang cepat, adaptif, dan responsif. Arti responsif jangan telat untuk merespon kebutuhan dari publik, tapi kemudian juga harus cepat, responsif, lalu kemudian ada satu menyediakan kanal-kanal media yang dapat mudah diakses, dan kemudian yang paling penting juga adalah menjawab kebutuhan dari publik secara cepat, apapun kebutuhan itu. Termasuk menjawab atau meluruskan berita-berita ataupun informasi yang menjadikan itu sebagai mispersepsi, miskomunikasi, yang malah nanti pada akhirnya menjadikan itu sebagai suatu berita atau fakta yang hoax. Itu kita harus seperti itu, Anggi. Ya, pemanfaatan media dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat begitu ya Pak Ali menjadi Iya, salah satu betul, strategi komunikasi publik dari betul, Pranata Kehumasan. Baik, terima kasih Pak betul. Ali selaku Ketua Terpilih IPRA Humas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Selamat melanjutkan Ya, aktivitas Pak Ali. terima kasih Anggi. Salam kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.